Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsali Fathan dengan NIM 12170700014 dari Teknik Elektro kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang telah dibuat. Yang pertama yaitu ada program latihan pertama. Untuk program latihan pertama ini merupakan sebuah program pengimplementasian yang menggunakan tipe data struktur yang mengaplikasikan struktur dari array. Untuk membuat suatu program seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu dengan menambahkan header file standar yaitu include studio.h untuk library deklarasinya. Selanjutnya masukkan tipe data struktur yaitu tipe depth struct. Tipe depth struct di sini merupakan kata kunci untuk struktur sebagai tipe data bentukan yang terdiri dari 3 field. Nah, lalu kita masukkan karakter nama dengan batas 20, karakter NIM 10, lalu masukkan integer umur dan masukkan variabel mahasiswa. Kemudian masukkan fungsi main di sini. Lalu kembali masukkan variabel mahasiswa MHS dan masukkan datanya, nama mahasiswa, NIM, dan umur. Kemudian tampilkan dengan memasukkan rumus seperti biasanya yaitu printf nama. Lalu di sini kita panggil kembali variabel yang tadi mahasiswa.nama, mhs.nama, dan sama seperti yang tadi untuk NIM juga. Bedanya di sini NIM, lalu pemanggilan variabel mhs.nim. Selanjutnya kembali tampilkan umur dengan %d tahun, karena %d di sini untuk menunjukkan angka. Lalu variabel mhs.umur. Lalu tutup agar bisa kita compile atau run program ini. Langsung saja. Ini hasilnya. Hasilnya seperti ini, menampilkan nama, NIM, umur. Mungkin itu saja untuk program yang pertama. Baik, untuk selanjutnya kita melaju ke program yang kedua atau latihan yang kedua. Pada program yang kedua ini sama seperti program yang pertama. Yang kita harus lakukan pertama kali yaitu kita dengan menambahkan header file standar include .studio.h karena untuk library deklarasinya. Kemudian masukkan tipe data struktur. Nah, tipe data struktur dengan 2 field, karakter matkul, float IP. Nah, float di sini merupakan tipe data yang menampung angka pecahan seperti pengganti titik koma kayak gitu. Kemudian masukkan variabel nilai untuk tipe data struktur yang pertama. Kemudian masukkan kembali tipe data struktur yang kedua dengan 3 field. Yang pertama yaitu ada karakter nama, karakter NIM, lalu nilai NL. Nilai NL di sini merupakan nilai dari matkul. Kemudian kembali masukkan variabel mahasiswa. Setelah itu masukkan fungsi main. Setelah fungsi main dimasukkan, lalu masukkan variabel mahasiswa MHS dan masukkan nama mahasiswa, NIM, mata kuliah, dan IP-nya. Setelah itu kemudian tampilkan dengan menggunakan format printf. Lalu masukkan nama %s di sini untuk memasukkan nama, menginput nama, NIM, mata kuliah, dan IP.
Setelah itu lakukan pemanggilan variabel mhs.nama, mhs.nim, mhs.nl, lalu masukkan mhs.nl.matkul. Setelah itu masukkan mhs.nl.ip. Setelah itu kembali tutup dengan kurung kurawal. Selanjutnya compile program atau run. Hasil dari latihan 2 ini keluarannya seperti ini ya, atau compilannya. Di sini ada nama, NIM, mata kuliah, dan IP-nya 4.000. Mungkin itu saja untuk program latihan yang kedua. Kita memasukkan header file standar 2. Yang pertama yaitu include studio.h, kemudian include conio.h. Di sini ditambahkan 2 karena kenapa? Karena untuk library deklarasinya agar bisa program maju dengan lancar. Kemudian masukkan tipe data struct. Di sini tipe data struknya kita masukkan dengan permisalan, karena di sini tipe data struktur buatan, yaitu kita masukkan struct MHS. Kemudian di sini ada 3 field. Yang pertama yaitu ada char nama atau karakter nama dengan batas 80. Kemudian integer name, itu akan mendeklarasikan name. Kemudian float presensi. Float di sini seperti yang sudah tadi dijelaskan untuk tipe data yang menampung angka pecahan. Kemudian kembali di sini masukkan tipe data struktur untuk mahasiswa kelas. Di sini struct MHS kelas dengan batas 40. Kemudian masukkan fungsi main, integer main. Lalu di sini deklarasikan integer n, integer i, dan count. Count di sini merupakan buatan nomor atau buat untuk nomor berapa gitu. Kemudian printf atau tampilkan, masukkan jumlah mahasiswa, kemudian scanf untuk melanjutkan. Kemudian printf kembali, printf n. Nah, di sini kita melakukan looping juga pada program ini. Looping perulangan. Yang pertama yaitu masukkan for untuk i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian for loop di sini untuk user memberikan input terkait data setiap mahasiswa. Nah, pada loop pertama ini akan terus melakukan looping sampai dengan n dikali jumlah mahasiswa. Di sini lalu tampilkan printf, masukkan nama mahasiswa, lalu scanf. Di sini kita melakukan pemanggilan variabel, kelas, dan nama. Lalu kembali di sini sama masukkan NIM mahasiswa, lalu proses kembali dengan scanf untuk membaca. Kemudian printf untuk memasukkan data presensi mahasiswa. Lalu scanf kembali dan masukkan variabel, kelas, dan presensi. Selanjutnya printf. Nah, di sini count sama dengan 0. Count di sini untuk menentukan buat angka atau nomor. Lalu cetak nama dan NIM mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% adalah. Kemudian kembali melakukan looping for. Looping di sini yaitu akan terus menampilkan
daftar nama mahasiswa dengan presensi kurang dari 80% selama inputan memenuhi kondisi if. Nah, di sini kita masukkan formulanya for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, kemudian kembali masukkan count plus 1, lalu cetak nama, nim, count, kelas, dan nama kembali kelas i nim. Nah, kelas di sini dan nama kelas nim merupakan variabel yang akan dipanggil. Kemudian masukkan permisalan if count, karena yang tadi di sini yang sudah dijelaskan bahwa loop kedua di sini akan terus menampilkan daftar mahasiswa yang kurang dari 80% presensinya selama inputan memenuhi kondisi if. Nah, kondisi if di sini yaitu seperti ini, count sama dengan 0. Lalu cetak, tidak ada mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80%. Dan tutup program, lalu cetak, program selesai. Untuk tampilan di bar atau tampilan di compilernya, masukkan kembali, tekan tombol apapun untuk keluar program. Nah, kenapa tekan tombol apapun untuk keluar dari program? Karena di sini kita memasukkan gauge. Karena fungsi dari gauge ini merupakan mengakhiri program, tidak perlu menggunakan tombol enter, bisa menggunakan tombol apa saja. Lalu masukkan return, lalu tutup program. Mari kita compile. Jadi seperti apa? Hasilnya jadi seperti ini. Kita masukkan jumlah mahasiswanya terlebih dahulu. Jumlah mahasiswa misalkan kita 2. Lalu namanya. Selanjutnya NIM-nya. Setelah itu masukkan presensi sebesar misalkan 70%. Lalu masukkan nama mahasiswa yang kedua. Lalu NIM-nya masukkan. Setelah itu masukkan presensi mahasiswa yang kedua. Itu seperti ini hasil dari compile-nya. Di sini sudah menampilkan nama dan NIM mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% adalah seperti ini. Program selesai. Baik, untuk program yang selanjutnya yaitu program yang keempat atau latihan keempat, di sini merupakan program mengubah isi variabel menggunakan pointer. Seperti biasanya pada program-program yang telah dibuat juga, yang pertama kita harus memasukkan header file standar yaitu include studio.h untuk memudahkan library deklarasinya. Setelah itu masukkan fungsi main di sini. Setelah memasukkan fungsi main, lalu deklarasikan integer y x sama dengan 80 dan x sama dengan 87. Nah, setelah itu kemudian deklarasikan integer bintang px. Nah, bintang di sini merupakan bintang reference. Fungsinya ini untuk menyimpan, bintang ini untuk menyimpan alamat dari variabel di memori. Nah, ini merupakan format dari pointer. Biasanya menggunakan bintang terlebih dahulu, bintang px, bintang p. Nah, lalu di sini kita deklarasikan kembali x sama dengan 87. Setelah itu kita kembali deklarasikan px sama dengan dan x. Nah, kenapa dan x di sini? Px dan x ini merupakan px
yang bernilai X-nya itu sama 87. Nah, lalu pointer di sini, pointer PX menunjuk ke suatu alamat yang mana dalam alamat tersebut ditempati oleh variabel X yang bernilai 87. Nah, di sini si PX sama dengan dan X ini merupakan pointer yang menunjuk ke suatu alamat, sebuah alamat yang menuju ke alamat yang ditempati oleh variabel X yang bernilai 87. Nah, kemudian kembali deklarasikan nilai Y sama dengan pointer PX bintang PX. Nah, untuk Y bintang PX ini merupakan nilai yang sebelumnya ada pada variabel X telah diambil. Nah, ini merupakan nilai pada variabel X yang telah diambil. Bintang PX ini, yang Y sama dengan bintang PX. Dan dimasukkan ke dalam variabel Y. Nah, si tadi kan nilai yang sebelumnya ada pada variabel X diambil. Nah, lalu dimasukkan ke variabel Y. Setelah itu, kemudian cetak alamat X dengan memasukkan pemanggilan pointer tadi dan X. Kemudian sama seperti biasanya print cetak isi PX sama dengan kembali lakukan pemanggilan PX, pointer PX. Kemudian cetak isi X dan lakukan pemanggilan X. Selanjutnya masukkan dan cetak nilai yang ditunjuk oleh PX dengan pointer alamat bintang PX-nya yang tadi nih. Lakukan panggilan. Kemudian cetak kembali nilai Y dengan melakukan pemanggilan variabel Y. Lalu kita compile. Nah, hasilnya seperti ini. Alamat X yang tadi yang melakukan pemanggilan-pemanggilan. Nah, isi dari PX ini. Isi dari X dan alamat PX ini mirip-mirip. Kemudian ini isi X sama dengan 87 sesuai yang telah dideklarasikan di sini. Lalu nilai yang ditunjuk oleh PX 0,0057 dan lalu nilai Y sama dengan 87 sesuai yang telah tadi saya jelaskan di sini. Itu saja mungkin pada program yang keempat. Baik, untuk program selanjutnya yaitu program yang kelima, kita beri nama latihan 5. Seperti biasanya pada program ini merupakan program untuk mengubah dan mengakses variabel pointer. Di sini kita menggunakan header file standar yaitu include studio.h untuk library deskripsinya. Selanjutnya menggunakan fungsi main di sini. Setelah menggunakan fungsi main, lalu masukkan float D. Float di sini merupakan tipe data yang bertujuan atau berguna untuk angka-angka desimal, mengganti koma seperti itu. Di sini kita masukkan D mula-mula sebesar 54,5 F. Kemudian dengan alamat pointer bintang PD. Alamat pointernya D, jadi kita bintang P lalu gunakan D. Selanjutnya masukkan format printf untuk mencetak atau menampilkan keluaran isi D mula-mula sebesar, kita panggil lagi variabel D-nya di sini. Lalu di sini kita masukkan PD sama dengan D dan D. Nah, PD
sama dengan dan D ini merupakan bertujuan untuk mengambil nilai dari variabel D 54,5 F yang ini. Untuk di sini kita tambahkan lagi di bawah bintang PD atau pemanggilan pointer di sini ya, bintang PD plus sama dengan 10. Yang berarti nilai PD yang telah diambil dari variabel D. Nah, tadi kan nilai PD-nya yang telah diambil dari variabel D ini ditambah 10. Sehingga nilai PD menjadi, kan yang ini nilai PD-nya 54,5 F ditambah 10 menjadi 64,5 F. Lalu kita cetak, tampilkan printf isi D sekarang. Lalu panggil kembali variabel D-nya di sini. Coba mari kita compile dan run bagaimana hasilnya. Baik, hasilnya seperti ini. Sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa di sini terjadi pemanggilan kembali dan ditambah 10 pada pointer ini. Kan tadi isi D mula-mula 54,5, yang ini cetak yang ini. Lalu setelah dimasukkan pointer tadi, variabelnya diganti dan dijumlah 10. Jadi hasilnya isi D sekarang 64,5. Itu saja mungkin pada program yang kelima. Baik, untuk program yang keenam, latihan keenam di sini merupakan program tentang angka Fibonacci. Di sini kita menggunakan header file standar seperti biasanya, yaitu include_studio.h dan include_studio.lib.h. Nah, hanya saja di sini yang membedakan yaitu dengan memasukkan ini define max 20, yang artinya maksimal dari deret sebuah angka Fibonacci yang akan kita buat ini sebanyak 20. Selanjutnya kita deklarasikan dan lalu masukkan pointer dari Fibo. Nah, di sini integer, masukkan alamat. Nah, Fibo. Alamat variabel Fibo. Selanjutnya kita deklarasikan fungsi main. Setelah dideklarasikan, kemudian kembali mendeklarasikan integer i atau nilai dari i. Lalu masukkan rumus atau formulanya Fibo sama dengan pendeklarasian integer bintang di sini, lalu masukkan malloc. Malloc itu ialah fungsi standar untuk mengalokasikan memori. Prototipe dari fungsi malloc adalah void malloc dan lain-lainnya. Nah, fungsi malloc di sini sebenarnya adalah sebuah pointer yang tidak bertipe atau pointer to point yang menunjukkan ke buffer atau tempat penyimpanan sementara yang dialokasikan. Nah, fungsi malloc ini. Jadi nanti si angka-angkanya itu akan dialokasikan sementara di sini. Setelah itu masukkan max dengan alamat size of, langsung masukkan integer untuk mendeklarasikan kembali. Setelah itu masukkan formula dari Fibonacci tadi, yaitu dengan memasukkan alamat pointer tadi, bintang, dengan formula seperti ini ya, bintang Fibo plus 1 sama dengan 1, Fibo plus 2 sama dengan 1.
Nah, di sini melakukan perulangan. Kemudian melakukan perulangan rumus Fibonacci. Karena Fibonacci itu merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, seperti sudah yang bisa kita lihat sendiri, ini I, apabila I sama dengan 3, I kurang dari max, lalu I akan terus melakukan perulangan. Kemudian kembali dipanggil di sini melalui pointer rumus Fibonacci plus I sama dengan bintang Fibo plus I min 2 plus bintang Fibo plus I min 1. Ini merupakan rumus dari Fibonacci. Setelah itu melanjut ke pencetakan bilangan Fibonacci pertama adalah titik 2. Setelah itu kembali melakukan perulangan di sini. Nah, perulangan di sini itu merupakan perulangan deretnya yang ke bawah. Sedangkan yang perulangan di sini itu merupakan perulangan dari rumus Fibonacci yang ini, yang penjumlahan dua angka sebelumnya. Nah, di sini setelah melakukan perulangan kembali untuk deretnya, lalu kita cetak Fibonacci-nya itu plus I. Setelah itu program selesai. Mari kita compile dan run bagaimana hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, perulangan yang tadi telah dijelaskan bahwa di perulangan ini itu untuk menentukan rumus dari angka-angka Fibonacci ini. Kan misalkan ini 2 itu didapat dari 1 plus 1 2. Lalu 3 ini didapat dari 2 plus 1. Nah, kemudian untuk deretnya ini bisa ke bawah kayak gini, itu melakukan perulangan dari rumus yang ini. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi praktik pemrograman 2 Depsi++. Apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.